Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kendala petani di wilayah binaan kami saat ini adalah kebutuhan pupuk untuk tanaman budidayanya belum terpenuhi. Pupuk bersubsidi belum mampu memenuhi kebutuhan pupuk secara menyeluruh. Sedangkan pupuk non-subsidi di sini sangat sulit didapatkan dan harganya lumayan tinggi, sehingga tidak semua petani juga dapat menjangkau. Tanaman padi ini merupakan contoh tanaman yang kekurangan unsur nitrogen. Hal ini dapat berpengaruh nantinya terhadap hasil produksi. Salah satu solusi untuk memecahkan masalah ini ialah dengan membuat POC Jakaba. POC Jakaba singkatan dari pupuk organik cair jamur keberuntungan abadi. Jamur ini ditemukan oleh seorang petani yang bernama Abah Junaidi. Dan ini pengujian kandungan POC pada channel YouTube Abah Junaidi. Sekarang kita akan ketepatan ini sedang diuji kadar NPK-nya. Ini hasilnya ternyata Jakaba itu mengandung N bisa dikatakan over, tinggi N. Karena dari sini tidak ada warna yang cocok, sangat pekat. Ini sangat tinggi. Sangat pekat. Tinggi. Paling bawah ini ya? Ya, paling bawah, sangat tinggi. Jadi memang bagus untuk pertumbuhan vegetatif. Untuk unsur fosfat juga termasuk tinggi. Ini. Wow. Jadi Jakaba ya, itu bisa, insya Allah bisa merangsang pertumbuhan akar karena fungsinya P memang seperti itu. Untuk K, yang notabene untuk masa generatif, ternyata K-nya rendah. K-nya rendah. Berarti Jakaba rendahnya kurang maksimal jika diperuntukkan untuk mempermaksimalkan pembuahan. Untuk pH Jakaba itu sendiri nilainya antara 7 sampai 8. Jadi tinggi nilai pH-nya. Jadi ketika ada lahan yang pH-nya bisa dikatakan 5, kalau diaplikasikan Jakaba bisa membantu untuk mendongkrak nilai pH tersebut untuk mendekati ideal. Jadi kesimpulannya Jakaba memang menyuburkan tanaman. Adapun cara pembuatan POC Jakaba adalah sebagai berikut. Pertama, kita menyiapkan alat dan bahan. Ada basecamp, gelas, ada alat tapis. Selanjutnya, kita menyiapkan dedak sebanyak 1 kg. Di sini kita pakai dedak kasar, bisa juga dedak halus. Selanjutnya ada akar bambu yang sudah kita rendam selama 2 malam. Dan ada toples sebagai wadahnya. Selanjutnya ini penutup yang nantinya kita gunakan dengan talinya. Selanjutnya kita menambahkan air ke dalam dedak yang sudah kita tuang pada basecamp. Sebaiknya air yang kita berikan sedikit demi sedikit supaya nantinya tidak kelebihan. Nah, sementara kita aduk dulu, ketika masih kurang kita tambahkan lagi airnya sampai semua dedak benar-benar terendam. Selanjutnya kita aduk kembali supaya dedak dan airnya homogen. Proses pengadukan kita lakukan cukup lama supaya hasilnya lebih baik dan lebih maksimal. Setelah pengadukan kita menyimpan dedak ini kurang lebih selama 15 menit. Rendaman dedak yang sudah kita simpan kurang lebih selama 15 menit. Selanjutnya kita peras sehingga menghasilkan air atau ekstraknya. Adapun ampasnya bisa kita berikan ke hewan ternak. Setelah mendapatkan ekstraknya, kita langsung saja melakukan penapisan yang pertama.
Setelah penapisan pertama selesai, kita langsung saja menapis yang kedua kalinya dan langsung ke dalam wadah penyimpanan. Kita lakukan 2 alat tapis supaya lebih halus. Kemudian tuangkan air rendaman akar bambu. Selanjutnya, mengambil akar bambu dan memasukkan ke dalam wadah penyimpanan. Dalam memasukkan akar bambu ini sebaiknya ada akar bambu yang muncul di permukaan supaya pembiakan lebih mudah. Selanjutnya kita aduk sedikit saja. Menutup wadah menggunakan kain agar udara tetap bisa masuk dan binatang-binatang kecil tidak dapat masuk ke dalam wadah. Selanjutnya kita melakukan penyimpanan selama kurang lebih 2-3 minggu. Setelah itu kita mengecek perkembangan jamurnya. Setelah berumur kurang lebih 2 minggu, kita membuka dan ternyata hasilnya seperti ini. Sudah terlihat spora dan jamurnya. Dan setelah itu kita simpan kembali. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.